Assalamualaikum. Alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini aku masih bisa sharing berbagi pengalaman tentang bagaimana cara aku mengelola keuangan dalam rumah tangga. Mengelola keuangan dalam rumah tangga itu sangatlah penting ya teman-teman. Di sini aku juga masih belajar tentang bagaimana cara mengelola keuangan. Jadi tentang budgeting itu aku masih belajar dari nonton YouTube teman-teman tentang budgeting, juga dari media lainnya yang bisa aku pelajari. Pokoknya dengan budgeting ini sangat banyak manfaatnya ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang belum memulai budgeting, yuk kita mulai budgeting pelan-pelan, nanti juga akan mulai terbiasa. Alhamdulillah setelah beberapa bulan ini aku menerapkan budgeting, keuangan kita jadi lebih terkontrol tentunya. Aku mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mampir ke channel YouTube aku. Aku ucapkan banyak terima kasih ya, karena atas dukungan teman-teman lah aku jadi semangat untuk bikin video. Juga aku ucapin terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe maupun yang belum subscribe ya. Dan untuk yang belum subscribe, jangan lupa mendukung channel aku ini dengan menekan tombol subscribe ya teman-teman. Pokoknya kita saling berbagi ilmu pengetahuan bagaimanapun caranya ya. Oh iya, aku di sini sebelumnya mau minta maaf. Aku membuat video seperti ini tentang budgeting atau video-video aku lainnya itu tidak ada maksud untuk sombong bahkan menggurui ya teman-teman. Di sini kita hanya berbagi sharing pengalaman tentang bagaimana cara kita mengatur mengelola keuangan dalam rumah tangga. Nah, di bulan Desember ini maksudnya di bulan November ini aku mau membuat budgeting untuk bulan Desember. Nah, ini aku bikin videonya di akhir minggu di bulan November ya teman-teman. Gak berasa di tahun 2022 ini tinggal 1 bulan lagi. Yuk, mumpung tinggal 1 bulan lagi, kita perbaiki keuangan rumah tangga kita untuk menjadi lebih baik. Dengan cara apa ya? Tentunya dengan cara budgeting ya teman-teman. Jadi sebelum kita menerima uang gaji, baik itu gaji dari hasil kita bekerja ataupun hasil kita punya usaha seperti jualan ataupun penghasilan dari suami kita, sebelumnya kita buat budgetingnya dulu agar nanti pas menerima uang itu kita tidak kalap ya, tidak merasa punya uang banyak, tetapi sudah ada pos-posnya yang sudah kita buat dalam budgeting ini. Nah, dalam bulan Desember nanti itu untuk pemasukan yang aku peroleh itu 4 juta rupiah ya teman-teman. Dari 4 juta rupiah itu aku bagi menjadi 3 pos utama, yaitu untuk giving, pertama saving, yang kedua giving, yang ketiga living ya teman-teman. Namun untuk saving itu tidak aku cantumin nominalnya, lalu untuk giving juga sama ya. Nah, untuk living itu aku buatkan anggaran rumah tangganya, kebutuhannya apa aja yang rutin biasa kita keluarkan setiap bulannya. Mudah-mudahan nanti di tahun 2023 nanti keuangan kita akan menjadi lebih baik lagi. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke, seperti biasa untuk budgeting aku setiap bulannya itu sederhana aja ya teman-teman. Tidak terlalu banyak catatan-catatannya. Jadi di sini yang aku tulis hanya kebutuhan-kebutuhan pokok yang memang aku biasa keluarkan setiap bulannya. Nah, ini aku buatkan dulu tabelnya. Aku bikin menjadi 3 kolom ya teman-teman.
4 maksudnya. Jadi yang pertama itu kolom kebutuhan, yang kedua itu kolom budget, yang ketiga itu aktual, yang keempat itu balance-nya ya. Jadi nanti aku catat kebutuhannya apa aja, budgetnya berapa, dan nanti di akhir bulan depan aku buat evaluasinya. Jadi nanti ketahuan ada sisa budget ataukah nanti over budget. Mudah-mudahan tidak over budget ya teman-teman, karena sejauh ini juga alhamdulillah aku tidak pernah sampai over budget. Seandainya ada salah satu kebutuhan yang over budget, biasanya aku menggunakan metode substitusi atau subsidi silang gitu ya teman-teman. Jadi aku ambil dari pos pengeluaran yang memang masih ada uangnya, masih ada dana cadangannya gitu. Biasanya aku ngambil dari situ. Jadi untuk hal-hal seperti ini itu tergantung kita mengaturnya aja ya teman-teman. Pokoknya yang paling tahu pengeluaran kebutuhan kita ya kita sendiri. Untuk kebutuhan yang pertama yaitu untuk belanja bulanan ya. Jadi di sini belanja bulanan itu belanja untuk setiap minggu gitu. Ini aku budgetkan 1 juta rupiah itu untuk 4 minggu. Lalu untuk groceries masih sama di 500.000 rupiah. Untuk listrik 200.000 rupiah. Lalu untuk kebutuhan sekolah itu 100.000 rupiah, itu untuk SPP di tempat ngaji 30.000, sisanya 70.000 itu untuk keperluan sekolah ya, karena suka ada aja gitu di sekolah untuk iuran atau apa gitu, jadi aku cadangkan 100.000 rupiah. Nah untuk kebutuhan yang lainnya juga hampir sama dengan kebutuhan atau budget aku di bulan-bulan sebelumnya. Lalu ini terakhir tuh masih ada sisa sebenarnya 50.000 rupiah aku masukkan untuk dana cadangan. Jadi total pengeluaran aku kebutuhan untuk budget kebutuhan di bulan Desember ini 3 juta rupiah ya teman-teman, sama dengan bulan-bulan sebelumnya. Mudah-mudahan dengan uang 3 juta ini bisa mencukupi segala kebutuhan ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa cukup dan tidak over budget. Untuk teman-teman gimana? Udah pada buat budget untuk bulan Desember? Ditunggu atau ya serinya di kolom komentar. Oke, nggak berasa udah hampir selesai ya video aku tentang budgeting di bulan Desember ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Buat teman-teman yang belum subscribe channel YouTube aku, jangan lupa ya tekan tombol subscribe-nya, karena dukungan teman-teman lah yang membuat aku jadi lebih semangat lagi untuk bikin video. Maaf ya teman-teman apabila di video ini masih banyak kekurangannya. Assalamualaikum, sampai jumpa di video aku berikutnya.